Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bendoro Raden Mas Suyitno atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-6 dari Keraton Mangkunegaran, Solo. Video ini adalah video ke-8 dari seri video Kadipaten Projo Mangkunegaran. Raja ke-6 Keraton Mangkunegaran Solo adalah Bendoro Raden Mas Suyitno, putra dari Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-4. Bendoro Raden Mas Suyitno lahir di Surakarta pada tanggal 13 Maret 1857, meninggal 25 Juni 1928. Bendoro Raden Mas Suyitno naik tahta pada tanggal 2 Oktober 1896. Tahta berakhir pada tanggal 11 Januari 1916 ketika Mangkunegoro ke-6 mengundurkan diri dari Raja Mangkunegaran. Raden Mas Suyitno naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati ing Ayudha Sudibyaning Perang ingkang jumeneng kaping 6. Mangkunegoro 6 bertahta selama 20 tahun. Nama-nama Mangkunegoro 6 adalah: pertama, Bendoro Raden Mas Suyitno; kedua, Kanjeng Pangeran Aryo Dayoningrat; ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwedono ke-6; 4, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati ing Ayudha Sudibyaning Perang ingkang jumeneng kaping 6; 5, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-6; 6, Mangkunegoro 6. Nama asli dari Mangkunegoro 6 adalah Bendoro Raden Mas Suyitno, putra Mangkunegoro ke-4 dengan permaisuri kedua, yaitu Bendoro Raden Ayuduno yang bergelar Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Aryo Mangkunegoro 4. Bendoro Raden Mas Suyitno naik tahta karena kakaknya Bendoro Raden Mas Sunito yang menjadi Raja Mangkunegoro ke-5 meninggal dunia karena kecelakaan mobil di hutan Ketu, Wonogiri. Ibunya Bendoro Raden Ayuduno memilih Bendoro Raden Mas Suyitno karena anak Mangkunegoro ke-5 masih kecil. Mangkunegoro ke-5 tidak digantikan oleh putranya langsung karena putranya Bendoro Raden Mas Sumekto atau Kanjeng Pangeran Haryo Suryokusumo dan Bendoro Raden Mas Suryo Suparto belum mencapai kematangan untuk berkuasa. Menurut Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Suputro, tampilnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-6 sebagai penguasa menggantikan kakaknya adalah pesan dari ayahandanya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-4 yang disampaikan oleh ibundanya Raden Ayuduno agar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 5 penerusnya adalah yang berasal dari anak
anak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat. Mangkunegoro keenam naik tahta ketika kakaknya meninggal dunia. Mangkunegoro kelima di usianya yang belum tua sekitar 40 tahun menderita sakit pada perutnya sebagaimana disebutkan pada buku autobiografi Partini, berkelanjutan dengan wafatnya sang adipati. Adalah menjadi hal yang biasa di dalam tradisi Mangkunegaran bahwa Mangkunegoro yang turun tahta karena usia lanjut atau meninggal tidak selalu digantikan oleh putra tertuanya. Kebiasaan ini sudah dimulai sejak Mangkunegoro pertama. Beliau digantikan oleh cucunya yang menjadi Raja Mangkunegoro kedua. Begitu pula dengan Mangkunegoro keempat yang merupakan sepupu Mangkunegoro ketiga. Berikutnya Mangkunegoro ketujuh adalah keponakan dari Mangkunegoro keenam, anak dari Mangkunegoro kelima, tetapi bukan putra tertuanya. Mangkunegoro keenam mulai bertahta pada tanggal 21 November 1896 dan selanjutnya tampil sebagai penguasa yang membawa pembaruan dan perubahan. Berbeda dengan kakaknya Mangkunegoro kelima yang mengedepankan kesenian, Mangkunegoro keenam lebih mengedepankan keuangan dan ekonomi, sehingga kas kerajaan yang pada zaman kakaknya memerintah hampir kosong oleh Mangkunegoro keenam digemukkan kembali. Segala macam kebutuhan yang menghisap keuangan dan tidak terlalu utama disingkirkan untuk efisiensi. Keuangan Mangkunegaran pada masa itu sedang jatuh akibat kurang tertibnya manajemen pengelolaan dalam bisnisnya. Di samping itu, harga gula di pasaran dunia juga sedang jatuh karena mendapat pesaing baru dari Brasil. Pada masa Mangkunegoro keenam, utang kerajaan yang ditinggalkan pendahulunya dapat dilunasi. Mangkunegoro keenam juga mempelopori model penampilan dengan pemotongan rambut yang pendek, dengan memotong rambutnya sendiri, dan semua pejabat serta kawula diwajibkan untuk tidak memelihara rambut panjang bagi laki-laki. Sembah sungkem kepada atasan juga diubah, tidak berkali-kali, tetapi cukup 3 kali. Ikatan dengan kasunanan yang mewajibkan Mangkunegoro harus menghadap setiap persidangan kerajaan diputus, sehingga Mangkunegaran selain otonom juga menjadi pesaing semakin serius dalam memperebutkan hegemoni kebudayaan di Jawa. Sebelum Mangkunegoro 6 bertahta, sistem pertemuan dengan duduk di lantai dan pada masa pemerintahnya diubah dengan sistem duduk di kursi. Dan hal ini adalah yang pertama kali sejak Mangkunegaran berdiri. Mangkunegoro keenam pula lah yang memberi izin bagi kerabat pura Mangkunegaran untuk memeluk agama Kristen. Mangkunegoro keenam mewarisi kondisi keuangan yang krisis dari Mangkunegoro kelima. Keuangan keraton Mangkunegaran dalam kondisi yang banyak hutang dan perusahaan yang dimiliki juga dalam kondisi rugi. Mangkunegoro keenam mewarisi kemampuan administrasi keuangan yang hebat dari ayahnya. Dia melakukan perubahan dalam banyak hal untuk menekan pengeluaran keraton Mangkunegaran. Mangkunegoro keenam
juga melakukan perdagangan langsung dengan para pedagang, baik dalam pembelian dan penjualan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan harga yang murah untuk barang yang dibeli dan harga yang mahal ketika dijual. Terhitung 1 Juni 1899, semua kepengurusan perusahaan Mangkunegaran kembali lagi ke Praja Mangkunegaran dengan pengendali langsung oleh Mangkunegara ke-6 yang memisahkan antara keuangan perusahaan dan keuangan kerajaan. Akibat dari kebijakan penguasa Mangkunegaran ini, semua perusahaan berada dalam kontrol seorang superintenden, dan campur tangan Residen Belanda dalam keuangan perusahaan berakhir. Sektor-sektor ekonomi pedesaan tradisional diubah menjadi modern dengan jalan memperbanyak perkebunan dengan ditanami kopi, nila, tebu, atau gula di wilayah Praja Mangkunegaran. Kondisi wilayah Mangkunegaran yang agraris difungsikan dan dikelola dengan prinsip keteraturan warisan ayahnya. Konflik antara Residen dengan Mangkunegara ke-6 sering terjadi dalam tarik ulur karena pihak Mangkunegaran yang memiliki otonomi pengaturan menolak campur tangan Residen. Residen Surakarta, Van Wyks, melakukan intervensi dengan cara pihak Mangkunegaran diwajibkan untuk konsultasi dalam melakukan anggaran keuangan kerajaan. Di samping itu, Mangkunegara ke-6 juga pernah melakukan penyitaan terhadap Nederland-Indiske Spoorweg Maskapai atau perusahaan kereta api swasta Belanda yang tidak mampu membayar pajak untuk tanah-tanah yang disewanya. Berikut adalah beberapa tindakan politik dan kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Mangkunegara ke-6. Yang pertama, politik ikat pinggang. Politik ikat pinggang menerangkan pada maksud bahwa demi menyelamatkan Mangkunegaran dari keterpurukan dan kebangkrutan sebagai suatu kadipaten, maka efisiensi penggunaan keuangan diupayakan untuk ditekan sedemikian rupa sehingga keterpurukan yang mengancam pada kebangkrutan dapat diatasi. Kedua, kebijakan projo. Kebijakan yang diterapkan sehubungan dengan target memperoleh kembali perolehan yang memadai menyebabkan sang penguasa memperoleh predikat sebagai penguasa dan pedagang. Hal mana yang demikian ini di kemudian hari ditiru dan diikuti oleh Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dari aktivitas penguasa yang juga berperan sebagai seorang saudagar di kalangan Jawa sering terungkap istilah Ndoro Bakulan. Semua tanah di wilayah Mangkunegaran dicabut dari tradisi dan dijadikan perkebunan-perkebunan yang menghasilkan uang di pasaran dunia. Ketiga, kebijakan dalam reorganisasi legium. Jabatan Komandan Utama Legium Mangkunegaran secara otomatis berada di tangan Mangkunegara yang sedang bertahta dengan pangkat kolonel. Di bawah komandan utama adalah wakil komandan yang pada waktu itu dijabat oleh Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Subutro. Perampingan organisasi untuk kesesuaian anggaran dijalankan oleh Mangkunegara ke-6 dengan menghapus
jabatan wakil komandan. Kanjeng Pangeran Gondo Suputro oleh Mangkunegoro ke-6 diberhentikan dengan hormat sebagai pensiunan Letnan Kolonel Wakil Komandan Legium Mangkunegaran. Keempat, sewa tanah. Sewa tanah yang dijalankan oleh penguasa Mangkunegaran yang keenam adalah sewa tanah yang di Banjarsari, Surakarta. Tanah ini disewakan kepada bangsa Belanda untuk digunakan sebagai pemukiman elit. Dengan tumbuhnya pemukiman elit, tanah di Banjarsari menjadi villa park yang menghasilkan pemasukan finansial bagi Projo Kadipaten Mangkunegaran. Para gerombolan kecu bandit yang telah lama beroperasi di wilayah Mangkunegaran dan sekitarnya mulai berhitung ulang dengan tampilnya Raja ke-6 Mangkunegaran. Raja yang digosipkan kikir, pelit dalam keuangan ini terhadap kelompok hitam menghadapinya dengan tangan besi. Para polisi Projo yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan tidak tanggung-tanggung kena sanksi oleh sang raja bila sampai kalah menghadapi para gerombolan tersebut. Kekalahan para penjaga keamanan wilayah merupakan suatu petaka yang merasakan karena selain menjarah harta benda, para berandal kecu bandit juga melakukan pembunuhan dan perkosaan. Operasi polisional bersama dengan Kasunanan di perbatasan tidak jarang berakhir dengan konfliknya Mangkunegoro ke-6 dengan residen Surakarta, karena pihak residen yang menjadi polisional di Kasunanan tidak bersungguh hati memberantas, sehingga kawanan perampok berandal yang lari di perbatasan wilayah begitu masuk Kasunanan sudah dapat ditenggarai bakal membuat kerusuhan kembali karena tidak ada tindakan menghukumnya. Pasca Perang Jawa 1830, dengan menjamurnya perluasan perkebunan, para berandal, kecu, perampok lokal yang kecewa semakin tumbuh berkembang di wilayah kerajaan dan kadipaten. Dalam masa ini dikenal jenis bandit-bandit pedesaan sebagai kecu dan koyok. Kecu adalah sebutan yang mengacu pada sekawanan orang yang beroperasi menjarah secara paksa korban dengan penyiksaan dan pembunuhan. Sedangkan koyok mengacu pada pengertian kecu tetapi jumlah orangnya terbatas atau sedikit. Pada tahun 1872 di wilayah Mangkunegaran tercatat ada 24 peristiwa yang dilakukan oleh para kecu dan koyok. Bila dalam setahun terjadi 24 kriminalitas, maka bisa dihitung dalam rata-rata setiap bulan terjadi 2 kali kejadian kriminalitas, kejahatan, perampasan, dan pembunuhan. Puncak kegeraman Mangkunegoro ke-6 terjadi ketika sekawanan kecu pada tanggal 15 November 1883 mengamuk dan membunuh istri tua seorang bekel di desa Kretek, Sragen. Mangkunegoro 6 langsung tunjuk hidung bahwa polisi Projo kurang bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas kerajaan. Kesenian wayang uwong sebagai seni pertunjukan secara tradisi dikembangkan oleh Mangkunegoro pertama yang bertahta 1757-1795. Sebagai seni pertunjukan keraton, kesenian wayang uwong secara tradisi mulai dari Mangkunegoro pertama oleh penerusnya ditradisikan secara turun-temurun
menjadi suatu model pembelajaran yang bernilai pesan, pengetahuan, dan juga sosial di samping hiburan. Pada saat Mangkunegara ke-6 memegang tampuk di Mangkunegaran, kondisi keuangan sedang krisis dan kerajaan terjerembab dalam hutang kepada Belanda. Terhadap krisis yang melanda kerajaan ini, para Mangkunegara sudah belajar dari kakek moyangnya dan tidak akan mengulang untuk jatuh di jalan yang sama. Kesenian wayang wong yang sudah menjadi tradisi seni keraton oleh sang adipati dikurangi aktivitasnya. Pengurangan ini bukan berarti mematikan, karena kesenian wayang wong yang dikembangkan oleh Gankam tidak dihambat, apalagi dilarang perkembangannya. Gankam adalah keturunan Cina yang memiliki hubungan kedekatan dengan dinasti Mangkunegaran. Pada zaman Mangkunegara ke-5, Gankam berhasil melobi sang adipati untuk diizinkan membawa keluar kesenian wayang wong keluar tembok istana untuk dipasarkan, supaya seni pertunjukan ini dapat dinikmati sebagai pertunjukan oleh masyarakat secara massal atau umum. Antara penyelamatan tradisi seni wayang wong yang dilakukan oleh Gankam dengan pemerintahan Mangkunegara 6 yang sedang bertahta, di sini dapat dikatakan memenuhi kesepakatan untuk suatu penyelamatan. Gankam melakukan tindakan menyelamatkan kesenian wayang wong yang dirintis oleh Pangeran Sambernyawa, dan Mangkunegara ke-6 melakukan tindakan penyelamatan kerajaan yang didirikan dan dirintis oleh Pangeran Sambernyawa. Kesenian wayang wong yang membutuhkan pembiayaan, dengan penyelamatan itu, maka dana yang seharusnya dikeluarkan menjadi bisa dialihkan untuk kepentingan kerajaan. Pada satu sisi, tradisi itu meski tidak dibiayai oleh kerajaan, masih tetap hidup dalam keberlangsungannya. Dengan demikian, sejalan dengan pembangunan kembali ekonomi Mangkunegaran, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pada zaman Mangkunegara ke-6, perkembangan kesenian tradisi keraton wayang wong menjadi musnah. Kesenian ini dengan keluar dari tembok keraton justru semakin mendapat tempat di hati masyarakat sebagai seni pertunjukan bergengsi. Perkembangan wayang wong yang sudah keluar tembok istana Mangkunegaran ini semakin mendapat dorongan pengembangannya dalam zaman pemerintahan Mangkunegara ke-7 dan melebar sampai Kasunanan dan Kesultanan. Di Kasunanan, Sunan Pakubuwono ke-10 1893 sampai 1939 berprakarsa menggelar pertunjukan di Balai Kambang, Taman Sriwedari, dan pasar malam di alun-alun Surakarta. Di Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-7 1877-1921 menggelarkan pertunjukan wayang wong untuk tontonan kerabat keraton. Wayang wong yang bermula dari Mangkunegaran ini dalam waktu yang bersamaan dengan merosotnya keuangan Mangkunegaran justru mendapat tempat dan jalan menembus keraton lain dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai raja yang dihadapkan pada keterpurukan kerajaan yang terancam bangkrut, Mangkunegara ke-6 telah memenorehkan beberapa prestasi bagi keberlangsungan Praja Mangkunegaran yang antara lain sangat tidak berlebihan disebutkan sebagai berikut. Pertama, Mangkunegara ke-6 berhasil dalam melaksanakan reformasi praja dari situasi bangkrut karena tenggelam dalam hutang
kepada kerajaan Belanda menjadi terlunasinya hutang kerajaan, bahkan mencapai nilai surplus. Stabilitas perekonomian kerajaan menjadi meningkat sehingga standar hidup masyarakat mulai membaik kembali. Imbasnya, pasar-pasar baru bermunculan di sekitar perkebunan. 2. Membangun kembali kekuatan Legium Mangkunegaran dengan pendanaan yang lebih dari cukup sehingga kekuatan Korps yang sempat berkurang menjadi kuat kembali seperti sedia kala. 3. Menciptakan iklim pluralisme di Projo Mangkunegaran dengan mengizinkan para kerabat memeluk Kristen yang kemudian akan dilanjutkan dalam masa pemerintahan Mangkunegoro ke-7. 4. Keberhasilannya memulihkan keuangan dan perekonomian Mangkunegaran tidak lepas dari prinsip-prinsip manajemen Jawa yang diajarkan oleh ayahnya Mangkunegoro IV, yaitu adanya keteraturan dalam hidup, keteraturan berusaha, dan keteraturan dalam bekerja. Dengan prinsip demikian, Mangkunegoro ke-6 berjasa dalam memperkenalkan kembali prinsip-prinsip manajemen Jawa, buah karya ayahnya, dan diterapkan dalam mengatasi kebangkrutan Projo. 5. Mangkunegoro ke-6 adalah penegak keuangan dinasti Mangkunegaran. 6. Menciptakan kesenian wayang podo, yaitu kesenian dengan pertunjukan semalam suntuk menjadi 4 jam tanpa penyimpangan isi cerita. 7. Secara resmi Mangkunegoro 6 dengan tegas menentang dan melarang pemujaan di tempat-tempat keramat yang menjadi kedok tempat skandal dan prostitusi. 8. Membangun makam keluarga di Astana Utara, Nayu, Surakarta. Pada masa pemerintahannya, Mangkunegoro 6 memberikan peninggalan yang sampai sekarang sering dikunjungi para wisatawan, yaitu Pemandian Sabto Tirto. Sumber air Pablengan di pemandian ini memiliki 7 macam sumber alami yang letaknya sangat berdekatan, yaitu air hangat, air dingin, air hidup, air mati, air soda, air bleng, dan air urus-urus. Pemerintahannya yang tampil dengan banyak perubahan dan anti Belanda berkesudahan dengan ketegangan dan tragis. Mangkunegoro 6 memiliki putra dan putri, Kanjeng Pangeran Aryo Suyono Handoyoningrat dan Bendoro Raden Ayu Suwasti Hatmosurono. Ketika Mangkunegoro 6 berkehendak menjadikan putranya sebagai calon pengganti, dia diveto oleh kelompok kerabat pangeran dan Belanda. Akhirnya Mangkunegoro 6 mengundurkan diri dan bermukim di Surabaya. Mangkunegoro 6 adalah satu-satunya raja Mangkunegaran yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri. Dalam kesaksian Partini dikatakan bahwa Mangkunegoro 6 pada tanggal 11 Januari 1916 mengundurkan diri secara diam-diam dan berangkat dengan seluruh keluarganya menuju Surabaya. Berikut adalah kesaksian Raden Ayu Safitri Paramita Rohiyati, cicit dari Mangkunegoro ke-6. Beliau itu sebelum mengundurkan diri mendengar bahwa pihak Belanda bilang begini, bahwa keluarga lainnya, kerabat Mangkunegaran, bilang gini, bahwa istri dia Mangkunegoro ke-6 yang melahirkan putra
yang dipersiapkan sebagai penggantinya bukan permaisuri. Jadi yang lahir itu anak selir. Yang dimaksud adalah Kanjeng Pangeran Haryo Suyono Handoyo-Ningrat. Peraturan Belanda, anak selir tidak boleh menjadi raja atau pengageng pura. Itu beliau mendengar itu. Jadi dengan legowo, yo wis saya tak mundur aja, tanpa bawa apa-apa keluar dari pura Mangkunegaran ke Surabaya. Di Surabaya, putra dan menantu Mangkunegara ke-6 yaitu Kanjeng Pangeran Aryo Suyono Handoyo-Ningrat dan Raden Mas Panji Hatmosurono aktif dalam pergerakan Budi Utomo dan bersama dengan Dr. Sutomo mendirikan partai politik bernama Parindra. Mangkunegara ke-6 memiliki satu orang permaisuri yang bernama Bendoro Raden Ayu yang diberi gelar Bendoro Raden Ayu Mangkunegara 6. Mangkunegara ke-6 memiliki beberapa selir, yaitu pertama, Bendoro Raden Ngabai Ratno Hasmoro. Yang kedua, Bendoro Raden Ngabai Ratno Wircoro. Ketiga, Bendoro Raden Ayu Wandan Ningsih. Keempat, Bendoro Raden Ayu Citro Ningsih. 5. Bendoro Raden Ngabai Wagita Wati. Mangkunegara 6 memiliki beberapa anak, baik dari permaisuri maupun selir. Berikut adalah anak Mangkunegara 6 yang bisa saya kumpulkan. Yang pertama, Kanjeng Pangeran Aryo Suyono Handoyo-Ningrat. Yang kedua, Bendoro Raden Ayu Suwasti Hatmosurono. Mangkunegara ke-6 meninggal di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1928 pada usia 71 tahun. Jasadnya dibawa dari Surabaya ke Surakarta dengan menggunakan kereta api dari stasiun Gubeng Surabaya. Sampai di Solo, jenazah disemayamkan di Tiongting, Solo, dan disambut oleh para pengikutnya dan warga Cina saat itu. Persemayaman di Tiongting ini atas permintaan masyarakat Cina pada waktu itu. Karena beliau merasa sudah tidak lagi menjadi raja atau pengageng, maka beliau tidak mau lagi masuk di Pura Mangkunegaran. Makanya disemayamkan di Tiongting. Baru setelah itu, jenazah diberangkatkan ke Astana Utara menggunakan kereta kencana. Ketika wafat, Mangkunegara ke-6 tidak disemayamkan di Astana Mangadeg atau Astana Girilayu, melainkan di Astana Utara Nayu, Surakarta. Di Mangkunegaran yang bertata selanjutnya adalah keponakannya, yaitu Raden Mas Aryo Suryo Suparto sebagai Mangkunegara ke-7. Mangkunegara ke-6 memilih Surabaya sebagai tempat pada hari tuanya untuk mempersiapkan putra dan menantunya melanjutkan konsep tata negara yang tidak dapat dilaksanakan melalui sebuah kadipaten. Catatan dari admin. Dari semua raja-raja keraton Mangkunegaran Surakarta, sebagian besar adalah panglima perang hebat di zamannya. Namun, hanya ada 2 raja yang mempunyai kemampuan hebat di bidang perang dan ekonomi, yaitu Mangkunegara ke-4 dan Mangkunegara ke-6. Jika di antara yang menonton video ini adalah garis keturunan dari Mangkunegara ke-6,
Jika Anda ingin membuat silsilah yang memuat garis keluarga Mangkunegoro ke-6, saya akan senang hati membuatkan video khusus dengan catatan data silsilahnya Anda yang mempersiapkan. Karena jujur saja sangat sulit mencari garis keturunan Mangkunegoro ke-6. Menurut saya, garis keturunan Mangkunegoro ke-6 sama berhaknya untuk menjadi raja di keraton Mangkunegaran seperti garis keturunan Mangkunegoro ke-5. Demikian video tentang Raden Mas Suyitno atau Mangkunegara ke-6 dari Keraton Mangkunegaran Solo. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.